Jumpa lagi pada video pembelajaran bersama Miss Julie. Nah, teman-teman, Miss Julie berharap teman-teman selalu semangat ya belajar bersama Miss Julie. Karena sebentar lagi teman-teman akan naik ke P2 Miss. Oke, kalau teman-teman sudah siap, sudah semangat untuk melihat video pembelajaran hari ini, kita lihat ya, kita akan belajar apa hari ini. Oke, friends, hari ini Miss Julie ingin mengajak teman-teman, kita akan belajar ungkapan perintah, ya, kalimat perintah, dan menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Yuk, kalau teman-teman sudah siap dan duduk dengan nyaman, mari kita lihat. Nah, teman-teman, mari kita baca percakapan berikut ini. Siapa yang bertugas piket kelas hari ini, Nina? Saya, Lani, Deli, dan Tony, Bu. Lalu jawab Bu Guru, jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya Nina. Bersihkan juga pajangan kelas. Lalu jawab Nina, baik Bu, kami akan membagi tugas. Nah teman-teman, pada percakapan di atas terdapat kalimat perintah. Ya, Miss maksudnya apa? Kalimat perintah artinya meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya yang mana, Miss? Nah, contohnya yang ini, yang diucapkan oleh Bu Guru. Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya, Nina. Bersihkan juga pajangan kelas, ya. Jadi ada perintahnya yang harus kita lakukan, ya, yang harus dilakukan oleh seseorang. Contoh lainnya, yuk kita lihat. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah kalimat perintah juga. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Nah, jadi Fitri meminta Mei untuk membuang sampah. Miss, ciri-ciri kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah itu biasanya terdapat tanda seru ya, sama seperti kalimat ajakan. Ada tanda seru di akhirnya. Tetapi kalimat perintah ada kata perintahnya. Contoh, buanglah, jagalah, tutuplah ya. Jadi ada kata perintahnya. Biasanya ada akhiran kan atau akhiranlah. Sama seperti kalimat petunjuk, teman-teman kalau ingat ya, ada akhiranlah atau akhirankan. Jadi ada kata perintahnya. Yuk supaya teman-teman semakin paham kita lihat ya. Jagalah kebersihan kelasmu. Kalimat perintah bukan ya? Ya, kalimat perintah, Miss. Karena di sini juga ada akhiranlah. Dan ada tanda seru ya. Jagalah, ini adalah kata perintah. Berikutnya, siramlah tanaman dengan teratur. Kalimat perintah atau bukan ya? Kalimat perintah, Miss. Good. Next, ayo belajar bersama-sama. Kalimat perintah atau bukan? Bukan, Miss. Ini kalimat ajakan. Wah, hebat. Nah, teman-teman, nanti kita coba akan membaca ya. Sisanya bersama Miss Julie juga ketika belajar bersama, kita akan lihat mana yang kalimat perintah dan yang bukan kalimat perintah. Oke, everyone? Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Nah, jadi Pak Guru memberi perintah kepada anak-anak untuk membersihkan halaman. Dilihat, ada kata perintahnya. Bersihkan. Dan ada tanda seru di akhir kalimat. Wah, Miss, aku mulai paham, Miss. Hebat-hebat. Coba kita lihat berikutnya ya. Terakhir, supaya teman-teman semakin paham. Ada percakapan antara Bu Guru dan Made dan Dedi juga. Kita lihat ya. Made, tolong hapus papan tulis itu. Siap, Bu Guru. Lalu kata Bu Guru, Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Iya, Bu Guru. Nah, jadi teman-teman, dari teks percakapan ini, kalimat perintahnya diucapkan oleh siapa ya?
Ya, diucapkan oleh Bu Guru. Betul sekali, Bu Guru meminta Made untuk menghapus papan tulis dan meminta Dedi untuk mengambil hasil ulangan. Miss, kenapa di kalimat pertama ini ada kata tolong? Ya, boleh juga ya teman-teman ya. Supaya semakin sopan, kita juga boleh tambahkan kata tolong ketika mengucapkan kalimat perintah. Oke, everyone. Jadi misalkan contoh dari Miss Julie. Kina, tolong bukalah bukumu. Lalu contoh berikutnya. Mika, tolong ambilkan buku Miss Julie. Nah, itu juga adalah kalimat perintah ya teman-teman ya. Ada kata perintahnya dan supaya lebih sopan juga boleh ditambahkan kata tolong. Oke? Nah, nanti ketika belajar bersama kita akan coba memilih mana yang kalimat perintah dan yang bukan. Kita akan lihat cara menanggapi kalimat perintah yang santun, yang baik. Ya, kita akan coba lihat bersama ketika belajar. Oke, everyone? Yuk, berikutnya. Jadi teman-teman, ungkapan perintah biasanya diakhiri tanda seru dan ditulis dengan akhiran lah atau akhiran kan. Dan kamu juga boleh memulai dengan kata tolong supaya lebih terdengar santun. Ya. Dan nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie ingin meminta teman-teman menyusun kata-kata ini menjadi kalimat perintah yang benar. Oke? Oke, Miss. Nah, nanti kita juga akan baca percakapan ini ya ketika belajar bersama. Berikutnya kita lihat PPKN. Miss Julie izin ya. Oke, nah teman-teman, ketika kita sudah belajar pengamalan sila pertama, sila kedua, pada tema F kita akan belajar contoh sikap sila ketiga. Teman-teman masih ingat bunyi sila ketiga? Ingat Miss, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Nah, ini gambar Miss Julie ya. Jadi teman-teman, kalau contoh sikap sila ketiga, artinya kita harus bersatu, kita harus bekerja sama. Contohnya kerjasama membersihkan sekolah, kerjasama membersihkan rumah, ya. Kerjasama apa lagi teman-teman? Kerjasama mengerjakan tugas juga boleh ya. Ketika ada PR juga boleh dikerjakan bersama-sama. Tetapi ketika ulangan tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah contoh sikap sila ketiga. Kita harus bersatu dan saling bekerja sama. Wah, Miss, aku ingat. Oke, nanti ketika belajar bersama, Miss Julie ingin tanya teman-teman ya, apa saja contoh kegiatan kerjasama yang kamu lakukan di rumah atau di sekolah atau dimanapun kamu berada. Oke, everyone? Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Miss Julie berharap teman-teman selalu semangat dan jangan lupa ya, tetap jaga kebersihan lingkungan kita supaya ketika belajar kita merasa nyaman. Oke everyone, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye.